Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan bahas beberapa soal terkait dengan konsep kesetimbangan kimia. Yuk, kita mulai. Baik, coba kalian perhatikan pada soal nomor 1. Di sini kan hitung konstanta kesetimbangan dari reaksi N2 ya kan ditambah dengan 3H2 kesetimbangan menjadi 2NH3 pada suhu 25 derajat Celcius. Di sini diketahui bahwa delta Rg0 atau perubahan energi bebas Gibbs 0 itu sebesar negatif 32,90 kJ per mol ini ya. Nah, kita ingat bahwa kan energi bebas Gibbs ya, sebetulnya ini kan rumusnya itu kan awalnya ya, awal muasalnya rumusnya itu ya kan, ini kan awalnya itu kan delta Rg ya, itu sama dengan delta Rg0 ya kan, seperti ini, kemudian ditambah RT ln K, awalnya seperti ini ya kan, awalnya seperti ini. Nah, tapi kalau pada saat kesetimbangan ya, pada saat kesetimbangan maka apa? Ini ya kan, ini sama dengan 0. Perubahan energi Gibbs-nya nggak ada. Karena kalau dalam keadaan setimbang dia tidak mengalami perubahan energi Gibbs. Makanya dia di sini 0. Nah, karena di sini 0, maka kita kan diminta menentukan konstanta kesetimbangan kan? Artinya ini yang ditanya ln K ini. Ingat pada saat setimbang itu delta Rg-nya itu sama dengan 0, kemudian nilai Q kalau kita bilang QC ya biasanya juga sama dengan 0. Nah, quotient reaksi itu apa sih? Sebenarnya quotient reaksi itu adalah perbandingan antara produk dibagi dengan reaktan. Jadi makanya rumusnya sama dengan KC. Nah, bedanya kalau KC dalam keadaan standar atau kesetimbangan, kemudian QC itu ketika si KC itu mengalami perubahan, atau gampangnya gini, kapan Kak kita menggunakan QC? Kalau misalkan mula-mulanya semuanya diketahui. Misal gini nih, misal ya, misalkan ada N2 ditambah 3H2 kesetimbangan menjadi 2NH3. Kalau misalkan nih, mol mula-mulanya hanya diketahui di sini, misalkan 1 mol 1 mol, maka kalian tidak akan menggunakan QC. Kenapa? Karena yang diketahui adalah yang ini pada saat pembentukan. Tapi kalau misalkan, ya misalkan mereka semua diketahui nih, N2, 3H2, 2NH3 ini diketahui satu-satu semuanya, artinya apa? Mereka semua ini kan ada nih, ada mol mula-mulanya, baru kita menggunakan QC. Kenapa? Nanti untuk mencari berapa perubahan antara produk dengan reaktan. Ya, itu fungsinya dari QC. Kita balik ke sini. Artinya apa? Ln K itu yang dicari. Sehingga kalau ini kamu ubah-ubah dengan konsep matematika, maka delta Rg0 itu sama dengan min RT ln K. Artinya kita mencari ini nilai K. Sehingga dapatnya ke sini nih. Nah, ln K ini, ya kan, ln K ini sebetulnya kalau ditulis secara ini kan berarti ln K, ya kan? Ln K itu sama dengan apa? Berarti ln K, ya kan? Ln K berarti apa? Delta Rg0 dibagi sama apa? Min RT. Kan ini. Nah, kita ketahui delta Rg0 itu kan negatif 32,90 kan? Dibagi sama apa? Min R-nya. Nah, R-nya ini pakai yang mana Kak? Pakai yang 8,314. Nah, Kak, kenapa menggunakan 8,314? Karena di sini bahasanya lah energi. Ya kan? Kenapa menggunakan ini? Karena di sini adalah energi. Kan energi bebas Gibbs.
bukan lagi tekanan. Kalau tekanan berarti pakai ATM, tapi karena ditanya adalah energi bebas heat, makanya pakai yang ini. Kemudian setelah kalikan dengan suhunya, diubah dulu dalam bentuk Kelvin ya, 25 diubah menjadi 298. Nah, setelah ini kan dibagi nanti ketemu tuh. Ya, nilai K-nya itu adalah 5,8 kali 10 pangkat 5. Ya, ini nilainya. Oke, semoga dipahami ya. Baik, soal berikutnya, soal nomor 2. Ya, proses dikon ya digunakan untuk membuat gas klorin dan hidrogen klorida, terutama pada keadaan di mana sejumlah besar hasil samping tersedia dalam proses kimia lainnya. Jadi di sini ada suatu reaksi ya, ada 4HCl tambah O2 kesetimbangan 2H2O tambah 2HCl. Di sini ada delta H-nya sebesar 180 kJ. Ini sebenarnya adalah apa? Endo atau exo. Berarti ini adalah exotherm. Ya, ini adalah exotherm. Oke, nah di sini kan ada dicampurkan setimbang pada suhu 400 derajat Celcius. Nah, sekarang kita diminta untuk meramalkan efek pada kesetimbangan jumlah HCl yang ini. HCl ini apabila nih pertama ditambahkan O2. O2 ini kan gas artinya dipakai semua, diperhatikan semua. Nah, kalau misalkan yang O2 ini ditambahkan konsentrasinya, maka Cl2 ini akan bertambah. Kenapa? Karena reaksi akan bergeser ke arah produk. Ya kan? Reaksi akan bergeser ke arah produk sehingga pada L2-nya atau Cl2-nya akan bertambah. Ya, makanya di sini bertambah. Nah, kemudian di sini ketika HCl dikurangi, artinya HCl itu berkurang, maka reaksi bergesernya ke arah kiri. Kalau reaksi bergeser ke arah kiri, maka Cl-nya akan berkurang. Nah, kalau misalkan campuran ini dipindahkan ke dalam tabung dengan volume 2 kali volume semula, artinya volume diperbesar. Kalau volume diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Nah, koefisien yang lebih besar itu kan yang sebelah reaktan. Di sini ada 1 ditambahkan 4 jadi 5 kan? Di sini 2 tambah 2 jadi 4, maka dia bergeser ke reaktan. Kalau bergeser ke reaktan, maka Cl ini kan merupakan produk, dia akan berkurang. Kemudian pada campuran reaksi ditambahkan katalis. Katalis itu artinya mempercepat reaksi. Artinya apa? Mempercepat reaksi kesetimbangan, tapi tidak menggeser reaksinya kemana. Makanya reaksinya cuma makin cepat. Tapi Cl2 ini tidak bertambah ataupun berkurang. Kalau temperatur dinaikkan pada endoterm, nilai K-nya akan naik. Kalau K-nya akan naik berarti produknya itu bergesernya ke arah produk karena K-nya lebih besar. Tapi kalau pada eksoterm itu dibalik. Ya, pada eksoterm kalau suhunya dinaikkan justru K-nya mengecil. Kalau K-nya mengecil artinya reaktan lebih besar, maka bergesernya kemana? Ke arah reaktan. Sehingga Cl-nya akan berkurang. Nah, gitu ya, itu konsepnya begitu. Semoga dipahami ya. Oke, nah ini berkaitan dengan soal nomor 3. Nah, ini memang cukup rumit ya. Karena coba kita perhatikan, di sini ada 0,02 mol SO3. Dimasukkan ke dalam tempat tertutup, volumenya 1,52 liter pada suhunya 900 Kelvin. Dibiarkan mencapai kesetimbangan. Pada saat kesetimbangan didapatkan SO3 sebanyak 0,0142 mol. Ya kan? Ini pada saat kesetimbangan loh. Pada saat kesetimbangan didapatkan SO3 0,0142 mol. Hitung Kc dan Kp dari penguraian. Nah, ini diuraikan. Nah, apabila reaksinya adalah 2SO3 kesetimbangan 2SO2 tambah O2. Nah, reaksinya seperti ini namanya reaksi penguraian. Jadi kalau penguraian itu dari yang bentuknya kompleks menjadi lebih sederhana. Kalau reaksi pembentukan ya kan dari bentuknya yang sederhana menjadi yang kompleks. Coba kamu perhatikan. Tadi kakak pernah bilang ada namanya Kc, ada namanya Kc kan.
Jadi kalau KC itu ketika apa? Ketika awalnya adalah seperti 0. Ini namanya bisa menggunakan KC. Tapi kalau QC itu ketika awalnya dia bukan 0 tapi sudah seperti ini. Nah, sekarang kita cek, ya kan? Kita cek karena di sini yang ditanya adalah hitung KC dan KP. Nah, KC ini kan didapatkan dari perbandingan antara produknya apa dengan reaktannya apa. Nah, di sini karena koefisiennya tidak sama, maka harus diperhatikan untuk volumenya. Ya, sehingga kenapa di sini harus dalam bentuk mol, kenapa tidak boleh dalam bentuk molar? Karena di sini koefisiennya nggak sama, nanti akan berpengaruh pada hasil perhitungan. Nah, mula-mulanya diketahui ya bahwa 2SO3 adalah 0,02 mol. Nah, kemudian di sini diketahui juga bahwa apa? Dalam keadaan setimbang itu ada 0,0142 mol SO3 dalam keadaan setimbang. Artinya di sini adalah 0,0142 mol. Ini dalam keadaan setimbang. Ini ingat ya, 2SO3. Ya kan? Di sini ada 2SO3. Nah, kemudian artinya kita mencari nih, sebetulnya karena dia dalam keadaan setimbangnya seperti ini, yang bereaksi berapa sih? Atau perubahan ini berapa? Maka 0,02 mol kita kurangi dengan 0,0142 sehingga didapatkan 0,0058. Artinya apa? Yang bereaksi adalah 0,0058. Ini yang bereaksi. Nah, ini sesuai dengan koefisien. Karena koefisiennya 2, di sini 0,0058 ketika koefisiennya sama dengan 2. Di sini koefisiennya 2, maka dia tetap sama nih. Nah, perhatikannya di sini karena koefisien di sini 1, ya kan? Maka di sini dia akan menjadi setengahnya, yaitu apa? 0,0029. Kak, kenapa yang di sini negatif, yang di sini positif? Karena ini merupakan penguraian. Ya, kalau penguraian berarti apa? Yang berkurang adalah yang mana? Reaktannya akan berkurang dan membentuk sebuah produk. Ya, reaktan yang berkurang membentuk sebuah produk. Makanya di sini positif, di sini negatif. Nah, artinya apa? Setelah itu kamu kurangkan, di sini tadi sudah dikurangkan dalam keadaan setimbang. Nah, di sini sama ya, dijumlahkan juga, kemudian dijumlahkan, dapatlah mol. Nah, setelah ketemu mol-mol, karena di sini yang harus masukkan dalam bentuk konsentrasi molar, maka apa? Caranya adalah kamu cari dulu berapa konsentrasi dalam bentuk molarnya. Maka caranya Pak, mol dibagi dengan liter atau volume. Kamu bagi dengan volume, dibagi dengan volume, dibagi dengan volume, dapatlah angka-angka di bawah ini. Sudah dalam bentuk molar. Nah, molar ini nanti dimasukkan ke dalam nilai KC. Ya, ingat tadi koefisien itu berpengaruh pada pangkat. Ya, makanya di sini SO2 kan 2SO2 ya. Kalau kita perhatikan di sini 2SO2, maka dia muncul di sini pangkat 2. Kamu masukkan nilai-nilainya, nanti dapat nih 3,1 kali 10 pangkat negatif 4. Ini adalah nilai KC. Nah, sekarang berapakah nilai KP? Ingat, KP itu sama dengan KC RT delta N gas. Ya. Nah, nilai KP-nya adalah 3, nilai KC-nya, maaf, KC-nya adalah 3,1 kali 10 pangkat negatif 4. Ini kan, kamu masukkan ke sini. Setelah itu, nah ini R-nya pakai lagi 0,0821. Kenapa pakai ini? Karena di sini dalam bentuk tekanan, ya ATM. Kemudian suhunya karena di sana diketahui 900 sudah dalam bentuk Kelvin, maka tidak usah dirubah, tetap ya. Nah, pertanyaan berapa delta N-nya? Nah, delta N itu adalah produk dikurang reaktan. Ya, jumlah koefisien di produknya 2 ditambah 1 kan 3, makanya di sini 2 tambah 1. Dikurang sama reaktannya 2. 2 tambah 1 dikurang 2. 3 dikurang 2 jadinya 1. Maka kalau kamu operasikan, nanti didapatkan 2,3 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, sekarang yang nomor 4. Nomor 4 ini kan ada 0,024 mol N2O4 yang dibiarkan terurai ya. Ini juga penguraian mencapai kesetimbangan dalam tempat yang bervolume 0,372 liter ya, suhunya 25. Berapa persen N2O4 yang terurai? Ada KC-nya, ada suhunya. Sama nih, mula-mula adalah 0,024 mol N2O4. Mula-mulanya seperti ini. Kemudian berkesetimbangan ya, terurai ini kan pasti 0 ya mula-mulanya gitu.
Nah, ingat kalau dia reaksi penguraian ya kan, pasti reaktan berkurang, produknya bertambah. Ya kan? Reaksi berkurang, produknya bertambah. Ini gini. Kalau reaksi ya kan, reaksi pada awal mulanya ya kan, reaksi pada awal mulanya itu reaktan akan berkurang. Kan reaktan itu kan yang namanya proses awal. Ya kan? Proses awal bereaksi dia akan berkurang membentuk suatu produk. Logikanya begitu. Itu kodratnya seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti diubah-ubah produk dan reaktannya, diubah-ubah, maka bisa kemungkinan produknya berkurang, reaktannya bertambah. Itu sudah karena ada pengubahan. Salah satu cirinya apa? Nanti ada nilai Kic. Ya, salah satu ada nilai Kic. Dan nanti di sini mula-mula untuk yang produk ini juga ada nilainya. Nah, itu sudah menggunakan Kic. Kic itu artinya perubahan sebetulnya. Karena apa? Karena pada produk juga ada mula-mulanya. Nah, sehingga apa? Kita masukkan nanti nilainya ya kan 0,024 mol. Di sini ada perubahannya negatif X karena kita nggak tahu di sini. Ya kan? Karena apa? Kita kan sebetulnya ingin mencari tahu berapakah persen N2O4-nya. Maka perubahannya kita nggak tahu. Ya, maka kita menentukan ataupun ingin mencari sebetulnya berapakah sebenarnya yang X ini kan gitu. Ya, maka apa di sini 0,024 dikurang dengan X mol ya, kemudian konsentrasinya ini harus dimasukkan nih semuanya. 0,024 dikurang X per 0,32. Sama, yang sebelahnya juga sama, cuma di sini bedanya adalah positif karena di sini bertambah. Kita tambahkan plus 2 ya, sehingga menjadi 2X per 0,372. Setelah itu kamu masukkan ke rumus KC. Tadi KC-nya di sini ketahui kan 4,61 kali 10 pangkat negatif 3. Kamu masukkan di sini. Nah, ini ya kan, ini ada volume di bawahnya ya. Oke, makanya di sini nanti yang di atas ini ya, ini kan pangkat 2, ini pangkat 1, maka dia 0,372 nya sisa. Makanya di sini nih. Ini hanya operasi berhubungan dengan operasi matematika saja ya. Sehingga Pak nanti di sini 2x-nya ini ya kan, 2x-nya menjadi 4x kuadrat per di bawahnya itu adalah 0,024 dikurang dengan x ya, dikalikan dari 0,372. Ini datang dari mana Kak? Ini kan yang di atasnya kan pangkat 2 nih. Ya kan? Di bawahnya 0,372. Artinya apa? Sisa kan, yang di atasnya ini pangkat 2, ini pangkat 1, makanya dia turun. Nah, ini kan sebetulnya di bawah. Nah, setelah itu kamu buat persamaan, nanti dapat seperti ini nih persamaan. Ya kan? Dapat persamaan seperti ini ya. Nah, ini persamaannya. Karena kita kan mencari nilai X-nya. Nah, setelah itu, setelah dapat persamaan nanti kamu masukkan ke rumus ABC. Ya, ke rumus ABC nanti kamu dapatkan nilainya itu X1-nya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 3. Ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah dapat ini, kan nanti ada X1, X2 nih. Ternyata X2 itu kalau dihitung nanti hasilnya negatif, jadi tidak berlaku ya, yang diambil kan yang positif. Maka berapa persennya berarti membandingkan jumlah mula-mula nih. Ya kan? Artinya kalau misalkan kita sudah dapat nilai X ini, maka ini nanti dimasukkan nilai X yang ini ya. Yang ini nanti itu kamu masukkan ke dalam tadi persamaan yang sebelumnya. Ya, ke dalam persamaan yang sebelumnya. Nah, kemudian nanti kan ada berapa persen ya kan? Kalau diminta untuk berapa persen, ya berarti dibandingkan dengan si mula-mulanya. Yang terurai dengan yang mula-mula. Ternyata yang terurai itu adalah ini 3 kali 10 pangkat negatif 3 mol Na2O. Ini yang terurai, yang si X yang kita cari tadi. Nah, kemudian mula-mulanya kan 0,024 kalau kita ingat yang tadi kan. Sehingga Pak tinggal dibagi saja. Ya kan? Dikali 100% menjadi 12,5%. Kayak gitu ya. Itu caranya. Jadi memang harus dikaitkan dengan yang sebelumnya. Oke, berikut untuk soal nomor 20 soal nomor 5 maksudnya, sorry. Nah, soal nomor 5 ini juga cukup harus berhati-hati karena di sini kan diketahui ya,
dalam bentuk ion, ini kesetimbangan dalam bentuk ion, mungkin nanti aplikasinya ini ke asam basa, jadi harus dikuatkan konsepnya di sini. Ada 2 Fe3+ ditambah Hg22+, kesetimbangan dengan 2 Fe2+, ya kan? Ditambah dengan 2 Hg2+. Ada nilai Kc 9,14 kali 10 pangkat negatif 6. Ingat, konsentrasi mula-mula Fe dan Hg2O itu 0,5. Dan Fe dan Hg di sini juga masing-masing adalah 0,03. Ya kan? Sehingga apa? Karena ini merupakan konsentrasi awalnya atau mula-mulanya, maka kamu bisa masukkan. Kak, di sini kenapa bisa langsung dimasukkan? Bukankah ini dalam bentuk mol? Kasusnya di soal ini adalah volumenya tidak diketahui. Ya, kalau volume tidak diketahui berarti kita abaikan. Boleh diabaikan ya. Kemudian kita masukkan di 0,5, 0,5. Di sini adalah 0,03, 0,03 sesuai dengan yang diketahui. Nah, kalau kamu perhatikan di sini sudah diketahui nih, ya kan? Ternyata si produknya sudah diketahui ini 0,03, 0,03. Artinya apa? Ini pasti berkaitan dengan Qc. Nanti ada perubahan arah reaksi, perubahan pergeseran. Ya kan? Ada pergeseran pastinya. Karena ada nilai QC yang diketahui. Ya, bisa dihitung. Ini reaksi awalnya ya. Ini reaksi awalnya. Nah, pertama kita mesti menentukan nilai QC-nya. Ternyata QC itu kan didapatkan dari konsentrasi ini kan. Molnya yang produknya dibagi dengan yang reaktan. Sehingga ketika dimasukkan, ya dapatlah nilai 6,84 kali 10 pangkat min 6. Kalau kita perhatikan nilai QC itu kurang dari nilai KC karena KC-nya adalah 9, di sini 6. Sehingga apa? Reaksinya gesernya ke kanan. Ya, reaksi gesernya ke kanan. Makanya di sini kalau kita perhatikan pasti yang positif adalah yang produknya karena reaksinya bergeser ke kanan kan. Sementara yang di reaktannya dia negatif karena berkurang. Nah, pada saat timbang kamu tinggal jumlahkan saja 0,5 pasti kalau ini dikurangkan dengan X, kemudian ini 0,5 dikurangkan dengan X per 2 ya. Kemudian di sini sama ya. Nah, Kak ini 2 ini dari mana? 2 itu dapat dari sini nih. Perhatikan, di sini itu kan ada Fe3+ ya kan. Di sini kan koefisiennya 2. Kalau koefisien 2 dia dianggap X, maka koefisiennya ketika 1 berarti setengahnya kan? Iya. Kalau biasanya di sini pasti dibikin 2, di sini dibikin 1 gitu kan, atau di sini dibikin 2X, di sini dibikin X. Kalau dibikin seperti ini ya boleh-boleh saja, sama saja nanti. Ini kan sebuah perbandingan. Ini juga sama nih. Dia X karena dia 2. Kalau misalkan di sini 2, maka tetap di sini X. Ya. Nah, setelah itu diproses dimasukkan seperti ini ya. Angka-angkanya maka kita menentukan KC. Kenapa Kak menggunakan KC? Karena kita mencari X-nya. Kita ingin mencari berapa X-nya. Nah, setelah kau masukkan nanti sama ya 0,03 juga dimasukkan ditambah. Cuma bedanya ini adalah pada saat kesetimbangan kalau KC itu ya. Pada saat kesetimbangan dimasukkan Fe2+-nya berapa kan ini nih. Makanya dia di sini dapatnya 0,03 kali 10 tambah X kuadrat. Masukkan semuanya plus nilai KC-nya. Nah, setelah itu ini dia. Setelah itu nanti kamu ketemu persamaan. Lagi-lagi persamaan ya. Kamu dapat persamaan seperti ini. Ya kan? Nah, persamaan ini kamu sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Ya, persamaan itu disederhanakan menjadi seperti ini. Ini kan ada pangkat 4 ya. Ini pangkatnya 6. Ini kamu akarkan. Ya kan? Ini salah ini ya, ini salah. Bukan akar pangkat 2. Jadi ini kamu akar pangkat 2, ini di akar pangkat 2, ketemu ini nanti. Ya, ketemu ini. Nah, setelah nantinya ketemu ini, setelah di akar pangkat 2 ketemu ini, baru nanti diakarkan lagi. Ya kan, diakarkan lagi sehingga dia ketemu seperti ini. Ya, sehingga dia ketemu seperti ini. Jadi dari sini ya sebenarnya betul saja ya, akar pangkat artinya 2 kali nanti pengakarannya. Kalau seperti ini diakarkan kan langsung ya, misalkan seperti ini kamu akarkan pangkat 4 ya bisa saja nanti. Ini
menjadi langsung ke sini, kemudian yang ini kamu angkat ke pangkat 4 menjadi seperti ini. Ini kan negatif 2 kan, di sini kan 6. Ya kan, ini kan angkat pangkat 4, makanya dia masih sisa negatif 2. Kemudian nanti ketemu X1-nya, ya si X-nya itu adalah 3,27 ya, ditambah dengan 10 pangkat min 2 dikurang 0,03. Sehingga hasilnya 2,7 kali 10 pangkat negatif 3. Ya. Nah, setelah itu kamu masukkan ke setiap persamaan yang di sini. Ya, tadi masih ingat bahwa kan 0 Fe12 itu kan 0,03 tambahkan dengan X. Maka X-nya ini adalah 2,7 kali 10 pangkat min 3. Maka dapatlah konsentrasinya yang ini. Sama untuk Hg2+, Fe3+, dan Hg2 2+ juga sama. Yang penting X-nya sudah ketemu. Ya, yang penting X-nya sudah ketemu. Ya, ini tahu ya dari mana? Kan ini X ya. Ini kalau kamu keluarkan, ini kan 0,03 tambah X kan. Ini kamu keluarkan, atau kamu buka kurungnya, maka akan menjadi tambah. Kalau X berarti 0,03 geser ke kiri. Sehingga dia dikurangkan. Ya kan? Dikurangkan sehingga dapatlah ini. Oke, begitu ya caranya. Jadi ini konsentrasinya diketahui, 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 dan diketahui. Oke, berikutnya soal nomor 6. Sejumlah NH4HS dimasukkan ke dalam tempat tertutup, dibiarkan mencapai kesetimbangan pada 25 derajat Celcius. Hitunglah tekanan gas total pada saat setimbang, ya kan? Hitunglah gas total pada saat setimbang. Ini ada Kp-nya 0,108 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini kita perlu perhatikan di sini bahwa reaksinya itu kan ada solid, gas, dan gas. Artinya apa? Yang di sini kan solid itu nggak digunakan. Ya, nggak usah digunakan karena di sini solid. Makanya digunakan hanya gas-gas. Artinya apa? Ini produk saja. Ya kan? Kita ketahui bahwa ya P tekanan NH3 itu kan sama dengan tekanan pH2S. Kenapa? Karena di sini koefisiennya sama-sama satu. Makanya kalau boleh kita bilang bahwa PNH3 tambah pH2S sama dengan 2 kali PNH3. Atau kamu tulis 2 kali pH2S juga boleh, ya kan? Sama saja nanti itu ini juga sama aja 2 kali pH2S. Sama saja, boleh pilih salah satu. Sehingga apa? Kita ingat bahwa untuk mencari Kp itu kan sama aja. Ini kan konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan. Produknya kan ini. Karena semuanya produk yang bisa dimasukkan. Reaktannya tidak bisa. Karena ini adalah solid-solid nggak boleh. Makanya di sini cuma ada produk. Maka dapat seperti ini kan karena itu. Karena semuanya cuma produk. Maka nanti dapat Kp hanya PNH3 dikalikan dengan pH2S hanya ini. Sehingga kamu masukkan nanti, ya kan? Karena di sini kan sama tuh, koefisiennya sama-sama satu, makanya boleh kita ganti saja ini menjadi PNH3 tadi. Karena dia ada dua, ya kan, maka kuadrat. Dan ini sama dengan Kp. Sehingga kalau kita mencari PNH3, itu berarti kan akar dari Kp-nya 0,108, yang sama dengan 0,329. Nah, ini adalah PNH3 per satu bagian. Ya, artinya hanya NH3 saja itu 0,329. Atau kalau H2S saja 0,329. Kalau totalnya itu berarti kan keduanya dijumlahkan. Bisa kamu jumlahkan 0,329 tambah 0,329 atau langsung menggunakan persamaan ini, ya P totalnya sama dengan 2 kali PNH3 ya. Artinya 2 kali 0,329 dapatlah 0,658 atm. Kayak gitu ya. Ini sebetulnya hanya berkaitan dengan konsep matematika saja. Oke, berikutnya ada 4 mol CO ya. Di sini ada 2 mol ini, 3 mol CO2 dan 2 mol H2. Direaksikan dalam suhu 1100 Kelvin dalam volume 1 liter. Tentukan arah reaksinya. Tentu kalau kita menentukan arah reaksi, kan kita menentukan Qc. Kc-nya kan sudah diketahui di sini. Maka Qc dapatlah H2, ya kan, konsentrasi dari si produk dibagi dengan reaktan. Ini kan produk. Ini reaktan.
Nah, produknya adalah H2 ditambahkan dengan CO2 per CO tambah H2O. Kalau masukkan di sini sebetulnya konsentrasi ya, kan kalau konsentrasi misalkan konsentrasi dari CO2 berarti kan 3 mol dibagi dengan volume 1 liter. Dia menjadi 3. Maka CO2 menjadi 3. Sama untuk yang H2. Kan di sini sama semua karena volume 1 liter makanya dia pasti sesuai dengan bilangan molnya ini. Karena apa? Karena dibagi juga sama. Misalkan 4 dibagi 1 juga hasilnya 4. Makanya di sini muncul 4. Ya kan? 2 mol misalkan H2 tadi. H2 berapa mol? H2 itu adalah 2 mol dibagi 1 juga 2. Kemudian CO2. Ya kan? CO2 itu 3 mol dibagi 1 jadi 3. Kemudian di sini ada H2O, H2O 2 mol dibagi 1 jadi 2. Dimasukkan, ya kan, dikalikan, kemudian dapatlah 0,75. Nah, kita tahu bahwa QC itu 0,75, KC-nya itu 1. Artinya apa? KC lebih besar dari QC. Sehingga apa? Dia bergeser ke arah produk. Kalau KC lebih besar daripada QC, artinya apa? Kalau KC-nya besar, ya kan, sebetulnya produknya juga besar. Sehingga bergesernya ke arah produk. Oke, soal nomor 8. Kita perhatikan di sini ada nitrogen dan oksigen yang dapat digabung membentuk NO atau N2O. Ya kan? Nah, di sini ya kan selain itu N2O itu dapat bereaksi dengan oksigen membentuk NO. Berapakah nilai Kc-nya? Artinya, kita diminta menghitung nilai Kc dari reaksi yang disebutkan. Nah, kita tahu di sini ada 2 reaksi yang diketahui. Kalau misalkan keduanya ini kita gabungkan, ya kan, maka dia bisa membentuk reaksi yang berikut ini, ya kan. Nah, memang yang diketahui ya, yang pertama itu kan dia tetap nih. Yang pertama itu kan konstan kalau kita perhatikan yang A, ya kan, yang A di sini tetap. Tapi yang B-nya tuh berubah. Pertama, kita perhatikan di sini. Ini kan N2O, artinya apa? Dia dibalik nih, reaksi dibalik. Artinya produk jadikan reaktan, reaktan jadikan produk. Kalau reaksinya dibalik, maka nilai Kc-nya juga jadi terbalik. Makanya di sini Kc-nya awalnya seperti ini, dia jadi terbalik Kc-nya, dapatlah Kc yang baru ini. Nah, setelah itu, ini bisa dieliminasikan ya, bisa dieliminasikan, di mana N2-nya akan hilang, kemudian O2-nya akan ya nilai ini 2 NO2 NO-nya turun, kemudian Na2O-nya juga turun. Nah, kemudian nilai O2-nya ya. Nilai O2-nya ini kan ada O21 ditambah O2. Oh, sorry ini salah ya. Ini O2-nya kan ada 1 nih. 1 ditambah dengan setengah jadi 3/2 ya. Di sini 3/2. Ya, bukan setengah. Di sini 3/2. Kenapa? Karena di sini itu ada 1. 1 ditambah setengah itu kan jadinya 2/2 per 3/2 ya. Jadinya 3/2. Kalau N-nya kan coret, ini N2, 3/2. Sehingga di sini ya, di sini itu dapatnya 3/2 nanti. Ya. Nah, 3/2. Tapi sebetulnya sih ini juga 3/2 ya. Ini 3/2. Nah, tapi sebetulnya di sini kan nilai Kc-nya kan sudah diketahui ya, nilai Kc-nya. Sehingga apa? Ya cukup dikalikan saja. Ya, cukup dikalikan, maka dapatlah segini hasilnya. Memang karena Kc-nya diketahui tidak terlalu berpengaruh ya di sini ya. Cuman kalau dalam penulisan ini harus 3/2 ya. Ini harus 3/2, ini juga 3/2, kemudian ini juga 3/2. Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.